selamat pagi Ibu kita. Di sini kami dari CV Sinar Abadi akan mempresentasikan tentang produk kami, yaitu powerbank dengan panel surya. Saya sedang mengaji bagian selaku Ketua Direktur dengan NIM 24052011. Saya Firman Prasamudra selaku Direktur NIM 24052020. Saya Rekir Muhammad Faridja selaku Komisaris nomor 24052008. Oke, jadi kenapa kami memilih powerbank dengan panel surya sebagai produk kami? Karena ini latar belakangnya dulu. Produk kami adalah powerbank yang dilengkapi panel surya. Jadi kami berkomitmen untuk membuat produk tersebut karena kami yakin untuk masa depan ini semuanya tentang energi hijau, ya, tentang alam. Nah, jadi powerbank ini bisa digunakan di segala kondisi, mau itu ada bencana atau kita traveling dan sebagainya, jika mendesak, jika tidak ada listrik. Jadi tidak perlu pengisian daya dengan listrik, bisa dengan energi matahari. Next. Nah, untuk pernyataan masalahnya pengguna smartphone cemas kehabisan daya saat jauh dari listrik. Jadi kami sediakan energi mandiri hijau untuk traveler dan memanfaatkan matahari di Indonesia. Untuk dampaknya, jutaan traveler dan komunitas terpencil menghadapi putusnya komunikasi vital dan keterbatasan mobilitas karena kehabisan baterai. Nah, untuk solusi kami dengan nama produknya Hikers PowerPod Solar Pro 3.0 TM powerbank surya tahan banting. Jadi powerbank ini sudah tahan banting ya, kita dilengkapi cara bayar khusus agar mudah digantung di ransel saat berjalan. Panel surya efisien minimal 6 watt, memastikan pengisian daya. Teknologi ini atau metodologinya teknologi sel surya efisiensi ini digunakan untuk memastikan penyerapan energi matahari yang maksimal di berbagai kondisi cuaca. Next. Spesifikasinya. Jadi produk ini dilengkapi karbon khusus agar mudah digantung di ransel. Lalu panel surya efisien minimal 6 watt, memastikan untuk pengisian daya. Dengan fitur utamanya, daya yang cukup untuk mengisi ulang smartphone 3-5 kali, mengatasi kecemasan kehabisan daya. Nah, untuk keunikannya, panel surya 6 watt plus ini yang terintegrasi terpasang untuk pengisian daya berkelanjutan saat terpapar sinar matahari di jalur gunanya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk segmen dan sasaran konsumen kita, yaitu sasaran utama kami adalah para remaja dan mahasiswa yang memang cenderung suka untuk berpetualang gitu. Jadi kisaran usia 9 sampai 25 tahun yang sangat aktif di media sosial dan suka untuk mendaki gunung atau berpergian jauh. Untuk sasaran dari kami yaitu adalah lembaga dan organisasi operasional di lapangan seperti jika dari Uniskom ada Mapalas gitu. Nah, ini untuk segmentasi konsumen dan personal. Ini contoh personal kami yaitu di awal usia 20. Ini lokasinya itu di pedesaan, peraturan organisasi jika ada seperti porter. Jadi memang ketika di gunung, sasaran utama kami adalah porter. Kelompok sekunder, lembaga dan organisasi operasional di lapangan atau di BRB. Nah, untuk pesaing langsung dari perusahaan kami adalah perusahaan porter juga yang memiliki charger listrik perusahaan porter mini bertenaga besar. Jadi memang pesaing langsung dari kami adalah sama-sama perusahaan yang memproduksi powerbank mini bertenaga besar. Nah, untuk pesaing langsungnya yaitu perusahaan Konfidaya Prestasi, perusahaan pembuat baterai lithium bertenaga besar. Jadi untuk pesaing langsungnya adalah perusahaan yang memproduksi senjata dari produk powerbank. Nah, MVP kami yaitu kelebihan produk kami daripada pesaing lain yaitu bisa mengisi daya di daerah terpencil dan minim listrik karena adanya panel surya yang terpasang pada powerbank. Untuk analisis makronya, tren yang menguntungkan di lingkup teknologi, trennya itu media sosial sebagai pembuat tren dari gunung dan lifestyle seperti yang sedang booming saat ini, itu tren untuk dari gunung. Climate atau environment, tren global yang ingin mengurangi emisi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan energi dari alam. Solusi dari kami itu energi dari materi. Tren yang tidak menguntungkan yaitu baterai powerbank konvensional yang bisa menampung daya yang sangat besar untuk area klimat atau environmentnya, yaitu musim hujan yang berkepanjangan karena cuaca mendukung, jadi powerbank kami tidak bisa menyerap energi materi secara optimal. Sumber data
bisa developer Indonesia bisa update soal dari kami. Jadi pendanaan produk kami mayoritas kami lakukan pribadi dengan modal pribadi sebanyak 1 miliar. Tapi selain itu karena kami ingin memperbesar skala produksi kami agar menjadi lebih efisien, kami membutuhkan dan mencari dana investor sebanyak 200 juta. Jadi, ini adalah proyeksi dari kami dan totalnya dana kami terkumpul 1,2 miliar per dari awal. Next. Oke, sekarang kita masuk analisis layanan investasi. Nah, menurut kami World Bank ini layak diinvestasikan karena memiliki perputaran aset sebesar 0,90. Jadi setiap satu rupiah yang kita investasikan, kita mendapatkan keuntungan sebesar 0,90 juta pertama. Jadi kembali 90% gitu. Nah, bisa kita lihat dengan 860 juta rupiah, kita menghasilkan 5.703 unit, 5.703 unit, dan masih ada 300 juta lebih deposito ulang. Nah, jadi kita melakukan deposito dengan keuntungan 5% per anual atau 5% per tahun dengan total keuntungan 15 juta per tahun. Itu dan kita menyimpan uang sebanyak 300 juta sebagai simpanan untuk pasif. Jika pastinya setelah kami berfokus ke produk kami juga sangat berpandangan ke analisis risiko. Jadi kami menyimpan kas liquid dalam jumlah besar. Selain itu ada perusahaan deposito yang berjuta untuk tambahan. Sekarang kita masuk analisis layanan investasi berdasarkan payback period. Nah, sebelumnya kan kita mengatakan dengan uang 860 juta kita menghasilkan 5.703 unit. Tapi saat jual 5.020 itu kita sudah hampir BPT. Dengan jual 5.020 unit kita mendapatkan revenue sebesar 1 miliar. Jadi kas kita yang di awal itu hampir dari modal 90% dan masih ada 700 unit untuk dijual di tahun berikutnya. Dan selain itu kita masih ada 300 juta di depositokan dan 36 juta di kas asli untuk sebagai kontrol risiko. Next. Nah, ini adalah profit dan loss penjualan dari tahun pertama. Nah, kami mengalami keuntungan setelah penjualan tadi, setelah dikurangi beban ya, kita bulan pertama untuk bulan pertama kita dapat sekitaran 15,750 juta atau 15.750 ribu. Jadi kita penjualan di bulan pertama 150 juta dengan total penjualan sekitar 580 unit dengan harga per unit 200 ribu. Kita mendapatkan deposit sebesar 1.250 ribu di bulan pertama sehingga menghasilkan revenue 111 juta 250 ribu. Nah, showcase kita sebesar 800 juta dan pas per unitnya sekitar 150 ribu dengan showcase atau HPP sebesar 30 juta 250 ribu. Nah, total bebannya beban gaji, beban marketing dan sebagainya itu 14 juta 500 ribu di bulan pertama sehingga menghasilkan keuntungan 15 juta 750 ribu dengan gross profit margin 0,26. Dan ini adalah di tahun pertama total pendapatan 1 miliar seperti yang sudah saya katakan tadi dengan pendapatan deposito total sebanyak 15 juta sehingga total pendapatan kita di tahun pertama itu sekarang 1 miliar 19 juta. Dan selain itu showcase-nya sekitar 760 juta dengan gross profit itu sekitar 200 juta. Dengan beban-beban yang lain sebanyak 174 juta dan kita mendapatkan keuntungan sebesar 92 juta rupiah dengan gross profit margin sebesar 0,26 dan net profit margin sebanyak 9%. Next. Oke, selanjutnya untuk penjelasan kemarin kami itu untuk fokus geografisnya itu seperti yang saya sudah tadi itu daerah-daerah yang punya pegunungan dan tempat wisata seperti Ungaran, Dieng atau Wonosobo yang rata-rata di dataran tinggi. Untuk KPI pemasarannya rasio laba perbandingan pendapatan atau NRM net profit margin, tingkat pertumbuhan penjualan per tahun, tingkat kepuasan konsumen dan return on investment untuk KPI kami. Untuk KTM pesaing pertama itu adalah pemasaran digital. Setelah kami analisis pesaing yang kedua itu adalah pasar langsung. KTM mitranya yaitu influencer dan selebgram. Jadi kita memanfaatkan media sosial untuk menjadi promosi kami, di mana influencer dan selebgram membantu pemasaran program. Saluran pemasaran fisik yaitu kami lakukan melalui brosur, pameran dagang pada suatu event tertentu dan sumberan yang akan kita berikan langsung kepada konsumen. Saluran pemasaran digital, WhatsApp, status, Instastory dan kanal YouTube. Untuk segmen utama itu remaja berusia 17 sampai 25 tahun yang sangat aktif di media sosial dan suka dari produk berjualan. Berikut ada produk kami itu sebuah power bank yang terdapat panel surya terpasang pada produk tersebut. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.